Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutukaken yang tadi belum sempat ngirit. Pasti pedot. Pakai mong. Ojo lali kabeh do sahur, oke. Oke. Oke, senang banget ya rasanya kita bertiga kembali, saya Nanda Desita dan juga saya Cak Jokliti. Saya Cok Luduk. Ketemu lagi dalam acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Biar lebih barokah lagi, kalau misalnya kemana-mana, iku mbok yo sing jenenge mobil iku diisi. Lah kudu no. Ojo weteng ae sing diisi, mobil iki ya butuh bensin. Mergo nyambut gawe iki ben ndang teko nggon kan ya numpak kendaraan. Nah, kan gak mungkin gue mobil tapi disorong, ya kan? Nah, biar gak kecampur-campur, bensinmu itu mau solar dan lain-lain, pastikan bahwa membelinya yang asli dong. Hanya ada di Pertamina Energizing You. Bensin es gak dicampur, mangan gak dicampur-campur itu gak rai. Sakit, Otang mules. Otang mules. Iya. Maam harus terjaga. Betul. Jadi otang jangan sampai mules, lek mules obatnya siji. Kenapa? Jangan pakai obat yang lainnya karena obat yang manjur untuk kita adalah Promak. Karena Promak, ibadah puasa jangan sampai terganggu sama gangguan lambung. Mulai dari mual, kembung, sampai perih ke hulu hati, selalu sedia Promak Herbal, obat gangguan lambung herbal. Nomor 1 di Indonesia. Dengan bahan herbal lebih hangat, puasa jadi nyaman. Promak Herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk gangguan lambung. Sebelum ini nanti azan, nek mau ngambung pastikan lambungnya aman. Aman. Karena makanya sebelum nanti apa? Azan. Kalau mau ngambung. Iya, kan nek mau ngambung terus lambungnya kan dia boleh ngambung kuwi ngambung anake. Nah, ngambung anak karo ngambung panganan. Ngono. Ngambus panganan. Ngambus. Tapi alhamdulillah pagi hari ini ibu-ibu kita seger ya. Wow, ada jeruk lemon di sini. Iya. Mentola tak eres tak kecrut-kecrut ae. Lah iki jeruk lemon, sitok iki enek iki rada gede, jeruk Bali kita iki. Ini nanti dilat ngono. Ya. Ibu-ibu dari mana? Dari mana? Kalau yang dari sini saking pundi, Bu? Oh, hebat. Ditakoi Sidoarjo. Hebat. Kapal jenenge majelis. Betul. Yang sini dari Sidoarjo dan yang sini temannya sini. Ternyata ya. Sama Sidoarjo. Dan alhamdulillah. Sidoarjo tahu enggak? Apa? Itu sesuai dengan namanya. Apa itu? Sidoarjo. Sikapnya baik dikala di depan suami. Masya Allah. Secara umum. Do itu donoroso. Beliaunya biarpun sepuh-sepuh tapi sudakonya luar biasa. Masya Allah. Arep neng diwae mesti ora lali ndedonga. Oh, Jo nganti lali. Pokoke episode ngendi wae ya tetep iki wae.
Dan saya Makanya. mengikuti ibu-ibu Sidoarjo. Iya, Kenapa? Ibu-ibu Sidoarjo kan ya menjaga apa jenis penampilan. Penampilan. Ngagem jilbab ya anyar-anyar. Iya. Alhamdulillah aku ya tuku sangko anyar. Masya Allah. Kamu bilang beli Iki- songkoknya iki minta anggaran songkok ya? Iya, iya. Enggak, mergo iki walaupun ngene iki regane lho orang itu ya. Apa? Gitu. 20.000 ndek itu, Bang. Kamu kenapa kok pakai songkok? Kenapa? Songkok ki saka tembung sapa-sapa kudu tekok. Oh. Jadi iya, Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Nggak boleh nglakoni awake dhewe sesuai dengan kebenaran awake dhewe. Oh, makanya songkok. Iya, kudu bertanya kepada yang lebih tahu. Nah. Kalau Nada pakai jilbab. Cil apa? Jil apa? jilat. Wanita jangan berjilat jilbabku lidah. mau jilat. Tegese jilat ki saka tembung wanita itu jangan berjilat lidah. Oh. Sosok gampang rasani. Ojo gampang rasani. Nah. Mana yang ngelek mati ngene terus deh. Bab apa bab? Bab. Bape. Bab ki saka tembung abab. Nyambut gawe saka abab saka lisan. Jadi Iya, iya. alhamdulillah beliaunya sebagai MC iku oleh bayaran dienggo nguripi keluarganya. Masya Allah. Warna bajumu coklat. Soklat ki saka tembung soklat. So ki saka tembung salat aja sampai telat. Oh, Wah, coklat. asik. Kalau bajunya Nada kembang. Bang. Kembang ki kemauannya harus dituruti. Bang. Bang. Bang ki saka tembung klek duwe entek nyilih ning bank. Yang ini iki lho, jenenge Ramadan ya kan. Iya. Kene bawen dino Iya. teping ya kan. Selama 30 hari 30 hari. berturut-turut. Iya. Sampai kate ngomong 7 dino. Ojo rek, pitung dino rek. Nah, 30 hari. 30 hari Iya. berturut-turut. Aku iki sok lewelah ngono lho. Lah. Mung golek aku gak ono tagihan si Oren iki, moh aku pokoke. Ngono ya. Heeh. Kita lek tagane orang ijo lu ireng. Ya jangan selalu mengeluh. Iya. Siapa tahu lelah membawailah. Loh, tapi Lho, apa kok ya? sama ilah-ilah bojone Sunu lho. Wah, bojone kamera. Lah, iya. Gini aja, biar kita lebih Iya, berkah. nyambut gawe awake dhewe iki di Kok bulan kesel direwangi kesel kok apa Iya. enek manfaatnya gitu loh. apa enek hasilnya. Nah iya itu. Iya, iya. Yuk bareng-bareng ngaturi Gus Nggih, yuk. nggih, nggih. Ayo, Ngaji monggo ya bareng Bu yuk. nggih. Hei Lemon. Kita aturi bareng nggih. Ah, sing ngono. Lemon sing ngono. Hei Lemon. Sampean. Lemu. Lemon kok Lemon. Lah ya lemu tapi gawe jilbab Lemon. Langsung saja kita timbali bareng nggih. Siapa Gus yang viral kesayangan kita bersama? Gus kita. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al ayah amma ba'du. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah di studio dan di rumah rahimakumullah. Kembali kita akan memberikan kajian. Saat ini temanya tentang Lelah. Lelah. Jadi lelah menjadi lillah, mencari rizki yang halal supaya bisa gonta-ganti jilbab seperti penontonnya. Amin. Iya, kok iso cie iku lho. Cie, tak kasih lombok kapok kamu. Malah saiki jilbabnya warnanya kayak lombok ya. Ya Allah. Kayak ular keket. Ketika berbicara rezeki, rezeki yang kita cari itu tentunya adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang senantiasa membawa kebaikan kepada pemiliknya maupun orang lain. Jadi kalau Anda ditanya rezeki berkah itu apa Gus? Ya, rezeki yang keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat kepada kita, tapi juga manfaat untuk orang lain. Makanya kenapa ada istilah barokah? Karena barokah itu maknahu ziyadah. Ziyadah itu artinya tambah. Bertambah apanya? Ziyadatul khair. Bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau Anda dikasih kesehatan, kok kesehatanmu itu manfaat, berarti kesehatanmu berkah. Kamu dikasih hidup, hidupmu manfaat, berarti hidupmu berkah. Dikasih uang manfaat, berarti uangmu berkah. Kamu dikasih kecantikan manfaat untuk suamimu, berkah. Manfaat untuk suami tetanggamu, musibah.
Masalah. Nah, makanya seharusnya ibu-ibu itu kalau masuk studio nggak usah dandan saja nggak apa-apa. Toh yang melihat hanya aku. Iya. Cuman persoalannya kenapa kalau kamu masuk studio cantik seperti ini, sementara di rumah sebaliknya 180 derajat. Oke. Jane pun dibedak-bedake Bu, nek teng dalem nggih tetep seperti ini. Bojone kluthuk nggih kula sanjangi, Bah. Nek pengajian apik-apik ning omah barang dias terjebak dinggone lho. Iki lho, jan Loh, Bu. Maka bagaimana cara mendatangkan rizki yang berkah? Cara mendatangkan rizki yang berkah adalah dengan cara menjemput rizki itu dengan cara yang halal. Megawene ya sing halal. Jadi ciri pertama dari harta berkah itu adalah dilihat dari sumbernya. Sumbernya halal atau tidak. Makanya ibu-ibu itu kalau dikasih nafkah sama suaminya ditanya. Umpamanya ibu-ibu punya suami gajinya sebulan 5 juta. Tahu-tahu Anda dikasih 10 juta. Jangan senang dulu. Ditanya, Mas yang 5 juta dari mana? Biasanya 5 juta kok Anda ngasih 10 juta. Biasanya ibu-ibu kalau dikasih lebih tanya sumbernya apa enggak? Alah rupamu yo. Langsung yes. Ora mungkin takon. Lah takon ini malah bojone sesuk dikeke bojo liyane. Iya. Kalau Jogluduk sama Jogledik, nggih, Bah. sepakat nggak keuangan rumah tangga dipegang istri? Kalau kula ya sepakat mawon, Bah. Kenapa alasannya? Ya karena istri itu kan gen bawon toh, Bah. Bawon ki apa? Bawon itu gen ngurusi rumah tangga, kebutuhan. Terus? Nah, paling tidak kan mesti kebutuhannya kata. Kalau saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau uang dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Ya. Matur nuwun, Bah. Pancen padha alih ngelikne niki lho. Padha alih ngelikne niki. Bojoku sing kedua iki tak open ra nek enteke ya. Lah ngopo? Iki melu iki. Endi? Iki lha ndek. Lagu yang ngentek-ngenteki kuwi, ngentek-ngenteki. Tapi katok siji ra cukup. Lah iya apa kudu double. Lah wong liya jelek ukuran jilbabe 2 kali lipat yang lain itu lho. Urung bajune. Iki lek ra taplak loro ngoten meskipun. Taplak yo opo? Taplak. Nah, jika didapatkan dengan cara yang benar, sehingga harta yang kamu miliki insya Allah halal. Kalau hartanya halal, Allah ridho. Jadi kalau kita konsumsi jadi darah daging kita bertumbuh dari sesuatu yang halal dan mendatangkan keberkahan. Nah, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan kembali dengan tamu yang siap untuk dihalalkan berikut ini. Di mana lagi selain di sahur bareng Gus Miftah? Ayo dulur nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Kabeh jola lido sahur. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan. Tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi.
membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Aduh, lebih barokah lagi kalau misalnya beli itu jangan yang KW-KW, jangan yang campur-campur. Masa namanya bensin aja dicampur, gimana perasaan aku sama kamu? Makanya beli Pertamina Energizing You. Ibu-ibu. Ya sayang, ngono loh. Karena gak ada pasangan kudu ibu-ibu sing nyayang aku. Ya janda. Ibu-ibu. Iya sayang. Ke Filipina naik sampan. Hai Gosipin, aku siap untuk dihalalkan. Langsung saja kita sambut. Inilah dia Bupati Trenggalek Haji Muhammad Nur Arifin atau Gus Ipin. Bu, cah cilik udah jadi bupati. Mas Ipin sehat, Mas Ipin? Sehat-sehat, alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Di puasa kayak gini kegiatan Mas Ipin ada kendala nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar karena memang biasa puasa ya? Insya Allah begitu, karena dulu almarhum bapak itu belajari, lelek pengen riyoyo ya kudu kuat poso. Artinya yen ono posone mesti ono riyoyone. Riyoyone beda cara rugi poso tok. Ora riyoyo Gus. Lah iki gelem poso iki mergo syuting kok. Halah kowe kira tau poso. Ngono ku meh bodo yang ngecat omah. Halah. Mas Ipin, ini kan dulu Mas Ipin sempat dinobatkan sebagai bupati termuda. Wakil bupati. Wakil bupati termuda. Pemegang rekor murinya. Itu sebenarnya dulu pengen jadi wakil bupati atas keinginan siapa? Mboten enten Gus. Loh, nggak ada keinginan karena waktu itu pesennya almarhum bapak, dhisik bapak ning Surabaya teko Galek itu kan becak di Wonokromo. Surabaya. Iya, jadi bapak ibu itu kan asli Trenggalek. Tapi kemudian ke Surabaya, itu bapak jadi tukang becak, ibu jadi pembantu rumah tangga dulu. Nah, terus bapak itu mangkalnya di Wonokromo sana. Nah, terus waktu di Wonokromo becak. Becak. Nah, becak itu diantemi karo kanca-kancane tukang becak sing liya. Soalnya jarene ngerusui rezeki ini tukang becak liyo karena bapak itu lugu. Jadi kalau ada orang habis becak itu ditanya piro pinten mas, lah ibu biasanya pinten monggo kerso, pulau nembe teng mriki akhirnya langganane kata Gus. Nanti becak diireni kancane. Nah akhirnya bapak terus akhirnya
doa ya Allah lek aku ngene wae ora iso berkahi mbok ya gak usah urip lek diparingi urip muga-muga uripku berkah. Nah sehingga waktu itu terus bapak mulai usaha terus usahanya mulai maju. Nah sebelum meninggal bapak wasiat lek iso suatu saat awake dhewe buka neng galek mbuh pabrik, mbuh apa gitu. Nah, begitu bapak meninggal, saya usia 17 tahun, saya kuliah sambil pulang di sana bikin usaha di Trenggalek. Di Trenggalek. Nah, niku akhirnya kenal kali tiang-tiang. Sampai sekarang itu besar itu. Sekarang terjawab. Berarti keluguan Mas Ipin warisan dari bapak. Iya. Kayak ngono kok lugu. Iya. Iya lagi. Lugu niku enten kepanjangan. Apa itu kepanjangan lugu? Tapi pantasnya lucu-lucu, Bu. Rapenak Surabaya, Gus. Romaton pisan. Kan rung imsak Mas aman. Niki kula suweneng banget tok, Gus. Gus Miftah wonten jenengan suweneng banget. Apa? Niku paribasan niku ngeten. Mboten. Sedikit parikan nggih, Gus. Nggih. Ana tampah nggih wadah jambu. Cakep. Turu ning jaba disambi rebahan. Cakep. Nah, alhamdulillah sahur bareng Gus Miftah ada tamu. Muga-muga engko entuk tambahan. Rasa gawe isin ngono to. Sini. Ngisin ke sini. Sampean ngisin ke sini. Tuku sambel kemangi. Cakep. Aku kok ngenge ya. Nah, ini nyambung dengan tema kita hari ini. Padahal saya tadi di sana itu nggak ngobrol tema sama sekali sama Mas Ipin. Tapi ini ketika beliau cerita tentang bapaknya yang dari tukang becak kemudian jadi pengusaha. Lah, coba kita sekarang lihat. Kenapa kok Mas Ipin bisa jadi wakil bupati bahkan bupati? Ya karena berangkat dari nafkah yang halal dari orang tuanya. Masya Allah. Itu. Makanya saya dulu juga sama Mas Ipin. Saya itu narik becak dulu 6 bulan di kota Jogja pas kuliah. Dan saya belajar sabar itu dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Kok bisa, Bang? Nunggu penumpangnya nggak datang, becaknya tumpaki dewe. Sabar. Saya pernah becak saya ditabrak mobil dia remuk. Aku nggak nesu Ando. Aku malah nyanyi lagu India. Matane. Tapi niki riyen nggih pernah geger tukang becak, Pak. Nah, prima. Wong numpak wong loro kon bayar utuh. Lah kudune lak yo bayare lak yo join to, Ban. Paruan. Niki Kudune 20.000 kalau 10.000. Lah ngapa? Lah sing tukangnya melu numpak ya. Lah wong niki kurang ajar lah wong sing dipancal senes becake. Tukang becake. Terus ora gelem bayar mancal tukang becake. Nah, artinya kalau saya melihat hari ini kesuksesan seorang Mas Ipin itu pasti berangkat dari orang tua yang luar biasa. Ada nggak pesan-pesan orang tua yang sampai hari ini masih melekat di Mas Ipin? Nggih ya, Gus, jadi bapak niku satu memang tirakatnya belajari anak-anaknya dari dulu poso. Itu yang saya sebutkan tadi. Itu jadi poso itu memang tirakat dari bapak? Nggih. Jadi bapak dulu Daud. Nah, sekarang saya sedikit-sedikit Daud tapi tak pas nih hari lahirnya anak kula. Berarti enek sing Sabtu ya berarti posone Sabtu, ada istri itu Kamis, bareng kan Senin Kamis. Terus kemudian ada anak laki-laki itu Rabu. Jadi Senin, Rabu, Kamis, Sabtu gitu. Jadi selalu seperti itu. Ya itu satu. Terus nomor 2, bapak itu selalu ngomong ini, "Le aja njaluk rezeki nggo awakmu dhewe. Lek iso njaluk urip sing penting manfaat. Lek manfaat lek awakmu iso nyukupi wong liya, awakmu pasti kacukupan." Ya ngaten itu. Itu benar. Jadi ada dalil bunyinya begini. Ahabun nas ilallahi anfa'um linnas. Manusia yang paling baik itu yang paling banyak manfaat bagi manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Jadi amal yang paling baik itu adalah bisa memberikan kesenangan kepada orang lain, kepada orang Islam supaya lepas dari segala keruwetan. Lah artinya pilihan beliau menjadi bupati itu pas. Ya karena kalau dai kayak saya itu hanya cangkeman. Karena kiai itu mengajarkan kebaikan tidak menjamin seseorang berbuat baik. Kiai itu mengajarkan kebenaran tidak bisa menjamin seseorang berbuat benar. Tapi kalau bupati itu bisa ahabul a'mali ilallah. Bisa membuat amal yang dicintai oleh Allah. Caranya bagaimana, Bu? Sururun tadkhuluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takdi anhu dainan. Jadi seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain supaya lepas dari keruwetan. Lah, Mas Ipin bisa nggak selama ini pengalamannya memaksimalkan potensi sebagai bupati untuk menolong orang? Contohnya seperti apa, Mas Ipin?
Kalau contoh Gus, waktu pertama kali saya jabat dulu wakil bupati, itu saya nangis. Nangisnya itu ada ibu-ibu itu di kantor Satpol PP waktu saya pulang sore itu bawa anaknya. Tak tanya Satpol PP, ibu-ibu itu mau ketemu siapa? Madosi Mas Ipin. Lah terus nyapa kok gak dilebok nih gitu. Ket kapan? Dari tadi pagi. Terus begitu saya jagongi ibunya itu ternyata anaknya ini sakit, dia nggak kuat untuk bayar rumah sakit Gus. Nah ternyata dicek datanya itu masih belum masuk ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah sehingga nggak ada yang bantu. Nah waktu itu saya ya sudah ada rezeki ya kita bantu. Tapi setelah itu saya berpikir, lah kuatku iku piro ngopeni 800.000 wong sak galek. Nah kalau kemudian di setiap daerah itu waktu itu diwajibkan harus ada pelayanan terpadu satu pintu, lah enek investor kudu dilayani sing apik. Lah lek enek wong susah ya pelayanannya kantorin yang di kuwi lho ndak enek. Akhirnya waktu itu saya bikin namanya posko gerakan tengok bawah kemiskinan dan kerentanan. Jadi waktu itu saya kampanye 3 sedekah. 1 sedekah informasi, dadi lek enek wong sing ada musibah atau randuwe dan sebagainya tolong diinfokan. Kedua sedekah partisipasi, lek duwe tenaga ya bantuan. Ketiga sedekah rezeki. Jadi kalau ada rezeki tolong dibantu di situ. Dan itu ada dalilnya Mas. Yeah. Ada hadisnya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan begini, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa punya ilmu dia sedekah dengan ilmunya. Termasuk informasi kan ilmu. Kemudian wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi malihi. Sedekah dengan hartanya, rezeki tadi itu. Dan yang ketiga wa mangkana lahu quwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwatihi. Sedekah dengan tenaganya. Jadi 3 sedekah masipin tadi itu ada dalilnya. Jadi yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Ojo dadi nomor papat kaya kluthuk kaya klitik. Wis ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Nah, daripada dicereweti produser, kita akan kembali setelah yang satu ini. Setelah satu ini kita kembali di mana, Bu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Ayo sahur, 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 sahur. Ayo sahur. Ayo sahur, 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 sahur. Sampai jalan itu sahur. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Apapun pilihan teman perjalanan, mobil warisan, atau mobil kesayangan, yang doyan garuk tanah, atau garuk aspal, yang profesinya ojek online, atau pegawai kantoran, pengemudi baru, atau yang sudah kawakan, atau apapun itu yang bikin seru perjalananmu. Pertamax, siap hadirkan energi yang hidupkan sensasi berkendara yang lebih maksimal. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Apapun kegiatanmu, minum Antangin Habatus Sauda. Antangin Habatus Sauda, bantu redakan masuk angin dan meningkatkan daya tahan tubuh. Antangin Habatus Sauda. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, melawan keterbatasan, merajut karya untuk berdaya bersama, membuka jalan kemudahan dan rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah.
Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan, dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal: jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Balik lagi di Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Silakan ibu yang di belakang masnya yang bilang dua-dua-du. Coba bu, kalau ibu yang ngomong gimana? Gimana? Aduh, 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 aduh. Tampang, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Diapa no sampai? Kirang fasih, Bu. Kirang fasih coba. Sing bener yo aduh, aduh, aduh. Mana Gus? Itu aduh-aduh cara Arab. Lek cara Surabaya, aduh rek. Orang ngono cara Surabaya. Aduh. Kula mboten wani kok. Bulita, kita jenengan aduh-aduh itu perutnya kan bermasalah. Lambungnya kuat, lambungnya kumat. Gitu. Lambungnya keluar lho. Maksudnya itu lambungnya itu kuat untuk menahan kekumatan. Aja timpet. Mergo napa? Niki kula wae obat nggih. Obatnya sip niki obatnya Proma. Nah, karena Proma herbal dengan bahan herbal berkualitas untuk mengatasi gangguan lambung. Nah, maka kalau kita ngomong rezeki yang berkah, kita diingatkan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Kalau rezeki dari orang tua itu baik, ya pasti akan melahirkan anak-anak yang baik. Tapi sebaliknya, kalau rezeki dari orang tua itu tidak baik, maka hasilnya anak yang tidak baik. Malah numpak Robicon, ngantemi wong. Lah, itu mungkin rezekinya kurang baik gitu loh. Rezekinya kurang baik. Ya, contohnya kan begitu. Lah, Mas Ipin, kan Mas Ipin hari ini mendapatkan keberkahan dari orang tua. Lah, sekarang sebagai orang tua, bagaimana Mas Ipin mendidik anak? Satu, ngeten Gus, saya saja sangat berhati-hati. Semua yang masuk ke yang rekening Bank Jatim itu gaji itu langsung saya bagi 3. Sepertiga untuk zakat, sepertiga untuk infak, sepertiga untuk sedekah. Langsung sama otomatis wakaf, ya? otomatis. Karena apa? Saya merasa meskipun itu halal dan itu berhak saya terima dan keluarga saya, tapi saya merasa apakah iya saya yang diberi amanah itu sudah menjalankan amanah dengan baik? Apa masyarakat saya sudah betul-betul ridho kalau itu kemudian saya makan? Jadi itu yang saya yang kalau gaji itu langsung kita taruh ke Basnas, yang honor-honor dan segala macam itu yang biasanya saya buat muter kalau kuis-kuis apa, terus ada membantu-bantu, yaitu. Sekarang mungkin masyarakat Indonesia pengen tahu Mas Ibin, orang kok pengen jadi bupati ini saja nih, take home ini bupati ini piro toh? Kita buka-bukaan Mas. Ya kalau masing-masing daerah juga beda-beda tergantung biasanya kan ada bupati jadi ketua tim apa, terus kemudian dari pendapatan kan juga biasanya ada proporsi. Kalau saya yang saya terima di Trenggalek itu kalau bupati gaji pokok sama tunjangannya itu sekitar 6.300.000-an sekian, 6.800.000. Katanya. Terus gue aja ngenyek gue malah. Bojomu 2 juta yang Terus kemudian yang lain. Terus kalau honor-honor waktu keluar kota dan sebagainya itu biasanya reimburse.
Jadi kita bayar dulu, nanti baru diganti. dicairkan. Dan itu pun juga sudah ada nomenklaturnya, maksudnya standar harganya sekian, ada SSH dan segala macam. Jadi saya itu biasanya kalau lihat rekening Bank Jatim itu bulan Desember, itu tak lihat ya paling pol setahun itu dapat 86 juta lah. Setahun? Setahun. Jadi bulan Desember ada duit 86 juta. Ya kalau pas lagi banyak undangan narasumber dan sebagainya bisa 100 sekian gitu. Tapi usaha yang lain di luar ya ada kan, masih ada ya, kan dari warisan bapak. dulu dari bapak, ya, dari bapak sekarang dilanjutkan sama saya, ibu, adik-adik gitu. Tapi kan saya begitu menjabat jabatan politik kan langsung saya direktur saya lepas semua. Sekarang adik-adik sama ibu. Jadi saya itu malah lebih menghargai ya pejabat-pejabat yang dia secara jujur menulis LHKPN-nya. Kalau toh kemudian ditulis banyak, kalau memang ada sumbernya kan gak ada masalah. Kan yang terjadi sekarang banyak pejabat-pejabat yang memanipulasi LHKPN-nya. Tahu-tahu ketahuan Rubiconnya ternyata nggak masuk LHKPN dan lain sebagainya. Nah ini menunjukkan apa Bu? Barang itu kalau masuknya nggak bagus, ya keluarnya nggak bagus. Saya punya prinsip begini Mas Ipin, dari dulu saya punya prinsip. Orang itu minum terus, nggak ada yang keluar nggak sehat. Orang makan terus, nggak ada yang keluar nggak sehat. Apalagi kalau yang dimakan dan diminum barang haram. Sama halnya, uang itu kalau masuk terus, nggak ada yang keluar, nggak imbang, pasti nggak sehat. Apalagi kalau uang haram. Dan Allah itu mencabutnya dengan cara yang tidak enak. Dengan cara yang tidak asik. Ketahuan dari anaknya lah. Orang menyalahkan, ini kan perbuatan anaknya, kenapa yang kena juga orang tuanya? Ya karena anaknya dinafkahi dengan cara yang tidak halal. Maka jadinya seperti itu. Jadi, maka saya sering bilang, kita hidup itu tidak minta kaya, tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya tidak merasa cukup. Lah, merasa cukup itu bagian dari keberkahan. Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang yang senang-senang hatinya tidak tenang. Kayak senang, tapi orang tenang. Wedi konangan Karena situ. Sebabnya apa mboten sida tos? Apa? Ngertos nek sing maku kula lali niki. Dan konangan. Sing ngulangi nggih Gus Ipin iki. Lah, jadi bupati itu kan kos sosialnya tinggi Mas Ipin. Artinya kalau dilihat dari take and home pay-nya itu kan enggak nyandal. Lah bagaimana selama ini Mas Ipin menyikapi itu? Saya sempat pamit waktu pilkada yang terakhir sama ibu. Bu, mbok yo leren wae lah gitu. Jadi pengusaha wae. Ya, karena saya merasa jadi beban ke karyawan, ke keluarga, karena kan harus konsolidasi itu kan juga butuh biaya. Terus kemudian juga kalau dicari returnnya kan secara material nggak ada returnnya. Saya waktu itu ora usah maju wae, Bu. Tapi ibu bilang gini, ketika kamu sudah memutuskan dan sudah masuk dipilih oleh masyarakat, maka hidupmu sekarang itu bukan punyamu, tetapi punyanya masyarakat. Jadi lek awakmu sok bakal leren, ya ben dilereni masyarakat. Lek masih diberi kepercayaan, ya kamu harus amanah. Jadi awakmu ora iso lari dari tanggung jawab. Ya siki dalanmu ya lakonono. Artinya seolah-olah ibu pengen mengatakan, Pin, kue tak wakafin nggih wong Trenggalek. Ya mungkin seperti itu. Iya seperti itu. Loh, pejabat itu kan wakaf. Wakaf ilmu, wakaf tenaga, wakaf pemikiran, wakaf kinerja. Saya selalu bilang, partai-partai itu jangan menjadikan kadernya yang menjadi kepala daerah sebagai ATM. Saya nggak setuju. Katakanlah partai A melahirkan bupati. Seharusnya dia mengatakan apa? Iki kaderku tak wakaf untuk kalian. Sehingga apa? Sehingga dia akan kerja dengan maksimal. Betul-betul angfa'uhum linnas. Jangan justru menjadi sapi perah. Yang terjadi apa? Bingung, gajinya nggak seberapa, tuntutan banyak dan sebagainya. Maka ya praktek-praktek seperti orang bayar reko macam-macam harus dibuang. Kenapa? Ya karena kita sadari bahwa pemimpin kepala daerah itu gajinya tidak banyak. Makanya ibu-ibu kalau pengajian jangan mengajukan proposal ke bupati. Nggak apa-apa Bu. Kan ada APBD. Ada APBD. Kayak ya APBD. Lagian kita percaya wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Nah, kalau istri nggak protes Mas. Artinya dulu kan sebelum jadi bupati gitu kan. Aturannya pasti beda lah. Iya. Sekarang sebagai pemimpin kan gue boleh hedon. Dhisik apel gawe Range Rover saiki Innova. Range Rover kadol kayak kampanye. Istri nggak protes. Kenapa? Istri nggak protes. Enggak, saya sudah sudah beri arah-arah gitu. Makanya kenapa saya orang yang cenderung juga memberi dalam tanda kutip kemandirian kepada istri untuk juga bisa mengeksplor dirinya.
Karena saya begini, saya lebih baik dikatain orang wong duwe bojo kok dikongkon biayaan kerja rono rene gitu. Nah daripada kemudian saya terpaksa untuk melakukan hal-hal yang kemudian untuk mencukupi kebutuhannya dari yang nggak benar. Nah jadi sekarang kan istri aktif, ini bulan ini Ramadan ini filmnya keluar Buya Hamka. Oh bikin film. Jadi ikut syuting. Jadi sama Vino Bastian bla bla bla. Ya itu dia lagi main film. Ya. Tak kira single rondo gitu. Lah aku kan mau bahas anak istri kok kamu single gitu. Kok kamu nafsu amat? Oh pek mantu. Tante we kelodok lidik. Besok istri beliau Mbak Novi itu insyaallah Ramadan mau bikin film lagi. Iya. Judulnya dibutuhkan peran mereka. Beranak dalam kubur. Napa dibablasne siksa api neraka. Dadi kula mek kuwi syutinge, soalnya nang dunya apine gak enak sing panase koyo nang neraka. Dadi kula mek wis panas. Nah, ada beberapa kasus di beberapa daerah Mas Ipin itu apa ya? Karena tidak berhasil mendidik istrinya, kemudian istrinya berperilaku hedon, pamer dan lain sebagainya. Lah soal itu Mas Ipin bagaimana mendidik istri dan anak-anak? Ya saya bilang, loh kamu itu kan sudah punya modalitas cantik gitu. Jadi kecantikanmu itu tidak ditentukan dari barang apa yang kamu pakai. Tapi kamu pakai apapun itu loh, sik panggayu. Lah wong gak gaya apa-apa ya ayu. Bener, nggak pakai apa-apa juga cantik. Ya, karena cewek itu, mohon maaf, cowok itu suka dengan cewek yang polos. Baik polos pikirannya maupun bajunya. Ayo ke kelompok Bu. Mas Ipin dan ngendikan nggak pakai apa-apa wae ayu. Niki terus noleh. Lah nek gak nggawe apa-apa piye kuwi. Dan ngendikan niku kula langsung. Lah. Iki mesti wis ora welet logo niku wis. Ya Allah. Jadi kayak saya ini aja buatan orang Trenggalek Gus. Jadi maksudnya buluk-buluk ini sepatu kulit galek. Makanya istri kan bikin kerudung sendiri. Waktu bikinnya kerudungnya bagus, akhirnya melibatkan penjahit-penjahit lokal. Nah sekarang mau masuk ke mall-mall kerjasama sama salah satu brand di mall, kerjasama untuk jualan hijab itu. Jadi kayak gitu. Kita akui memang istrinya Mas Ipin ini apa ya? Dibilang ulet ya ulet. Karena saya banyak beberapa kali ketemu di komunitas teman-teman artis dan pengusaha ya. Istri beliau ada. Makanya kalau kemarin ada yang tanya, Gus, boleh gak istri bekerja? Boleh. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Nah, daripada istri kita diambil mantan. Oh, diambil teman. Ya berdoa. Boten enten diambil jamaah gitu. Lah aku tua-tua ini ya, Bro. Mules tenah aku ngombe promah. Lah cara setrum tasik pinten buat niki. Blas ranya tromblom. Oh ketip lah. Aku mau kayak oblek kentekan minyak. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di mana Ibu? Sahur bareng kita. Ayo dulur. Nambah barokah. Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Kami lebih sering menemanimu dari balik layar. Kita memang tidak selalu bersinggungan. Namun, kami berharap kamu tetap bisa merasakan kehadiran kami. Menyatukan kembali yang jauh, menyalakan lagi kebahagiaan dan menghadirkan kebersamaan karena selalu bisa diandalkan. Meski tak selalu terlihat, semoga kamu bisa selalu merasakan kehangatannya. Baru Roma Herbal dengan 8 bahan herbal, jahe merah, kunyit, dan madu. Roma Herbal,
solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Makasih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Baru Proma Herbal dengan 8 bahan herbal. Jahe merah, kunyit, dan madu. Proma Herbal, solusi praktis bantu redakan gangguan lambung. Mbok tutupi nyapa? Sin. Oh biasanya kalau nggak. Sin. Kamu kayak mujair ya. Ayo dari sini ya. Silakan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Zahro dari Majelis Talim An-Nisaul Jannah Sidoarjo. Namanya Nur Aini. Cahaya mataku. Iya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Aini. Ya iki wae. Berdiri Bu. Nah, berdiri. Yang saya tanyakan Gus, apa hubungan antara rezeki yang ditakdirkan Allah dengan usaha manusia? Hubungannya. Apa hubungannya antara apa hubungannya rizki yang ditakdirkan Allah sama usahanya manusia? Emangnya usaha manusia bukan rezekinya dari Allah? Mungkin yang dia mau tanyakan apa bedanya gaji dengan rezeki kali ya? Ya seperti itu Gus. Kadang enggak ada. Padahal kita udah usaha semaksimal mungkin. Restoran nih. Jadi begini. Allah itu tidak mewajibkan kita untuk sukses, tapi mewajibkan kita untuk ikhtiar. Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena hasil itu urusan Allah. Samanya begini, kaya atau miskin itu kan bukan karena kerja, Bu. Karena paksaan. Seperti orang makan dan minum. Ada kalanya makannya sedikit tapi gemuk, ada kalanya makannya banyak tapi kurus. Kalau dia beda, makan banyak dan gemuk. Nah, beda itu. Nah, kalau ibu ini omane sing kurus apa sing kurus? Sing kurus apa? Orang sing kurus belas. Bahagia berarti Gus. Berarti bahagia itu loh. Mana yang kurus? Jentik Yalah, jentik bentuk kayak jempol to yo gitu. Dijak jempol kabeh cah kayak gitu. Jadi, apa namanya? Bahwa kewajiban kita itu berproses sebaik-baiknya. Tapi kemudian untuk dandani itu supaya baik, mendapatkan falanuh yanau hayatang thayyibah, mendapatkan kehidupan yang indah, caranya bagaimana?
Man amila soliham min dzakarin wa unsa, barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang indah. Maka apa? Harus amalan solehah. Anda jadi bupati kayak Mas Ipin, ya jadi bupati yang soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang indah. Anda jadi ibu-ibu rumah tangga, ya ibu-ibu rumah tangga yang solehah, maka akan mendapatkan hayatan thayyibah. Lah, untuk mendapatkan hayatan thayyibah ini harus amilah solihan, harus beramal yang baik, yang soleh. Maka fokus saja kepada kebaikan-kebaikan. Kan begitu Bu ya. Sing nandur apik insya Allah dukule apik. Nah, ini soal nandur atau ngunduh yang apik. Apa yang Mas Ipin ikhtiarkan untuk warga Trenggalek hari ini? Bismillah Gus, PR terbesar saya bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Sekarang kan kita diuji. Ada perusahaan yang berusaha menambang emas di Trenggalek. Tapi saya mikir ya sebenarnya enak saja mungkin buat saya gitu ya. Di zaman saya PAD-nya mungkin bisa nanti langsung tinggi dan sebagainya. Tapi 10, 20, 30, kalau hanya tahun pengen ngeruk kepentingan gitu. pribadi mungkin diambil ya. Diambil. Tapi kalau ngeruk tok gimana? Tapi saya berusaha meyakinkan ke orang-orang, ayolah bersyukur. Wong Tuhan itu nandur, nanem aja kita bisa dapat emas hijau, di laut aja kita nangkep bisa dapat emas biru. Nah coba itu yang dimaksimalkan. Jadi sekarang PR saya terbesar adalah gimana caranya mensyukuri nikmat Allah yang berupa alam yang di Kabupaten Trenggalek seperti itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk rezeki, tapi tidak merusak lingkungan dan juga tetap berkelanjutan untuk generasi penerus. Jadi benar-benar untuk rahmatan lil alamin lah, nggak untuk ya lil periodeku kira-kira gitu. Pengen jadi gubernur Mas? Iya. Amin. Loh kan aku takut itu baik. Aku pengen sebelahmu kan. Tenang. Mas, arep saingan. Mas. Dalam. Permintaan Mas Ipin untuk yang itu langsung bungkus. Kok langsung bungkus? Langsung bungkus pripun. Wah, entekke pulsa niku Gus. Entekke pulsa bayar, datane wis dina. Ananda itu suka dengan cowok pendiam. Diam-diam transfer. Diam-diam ngajak ning Trenggalek. Pokoke lho, dawuhe abahe, dawuhe Gus Ipin kan betul, kebaikan pasti akan muncul kebaikan. Wong nandur bakal ngunduh niku pancen nggih leres dawuhe. Iya, makane wong nandur bakal ngunduh, ra gelem ngunduh, ra gelem nandur kuwi ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Tapi ra mesti lho. Sampeyan tandur pari tukule apa? Suka teki. Lho kok iya ya bener. Iya. Enak meneh. Nandur mayat. Tukule Kamboja. Nang kuburane ngene sing nandur Kamboja akeh. Kandhane lha kuwi kluthuk iki lho. Nul kluthuk iki lho. Nandur bongkol tukule bayi. Nanti anu nggih Gus nggih. Sami kalih wong gawe bakal nganggo nu sami nggih. Wong gawe bakal urung mesti. Urung mesti piye? Wong duduk kuburan ora dienggo dhewe. Maka hari ini kita belajar dari Bupati Trenggalek, Mas Ipin, saudara saya ini. Ingat, orang yang bercita-cita besar akan dipertemukan dengan peluang-peluang besar, rezeki besar, dan orang-orang besar. Amin. Mudah-mudahan rezeki kita semuanya besar. Amin ya Allah, amin. Mas Ipin, terima kasih kehadirannya. Sembah nuwun Gus. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini bintang tamunya luar biasa. Luar biasa. Amin. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Terima kasih sekali lagi untuk Gus Ipin. Terima kasih untuk ibu-ibu ya. Matur suwun. Ibu-ibu, ada penguin mainan kayu. Cakep. Gus Ipin, I love you. Terima kasih untuk Novotel Surabaya Timur. Enek getek ning Tegalan. Cakep. Wingko paling tentek yo njaluk tinggalan. Oh iya. Pilih dae. Mana? Ana getek ning Tegalan. Napa niku? Ana wong elek mangan gorengan. Nanda. Apa?
pilih dada dapat berutu. Cakep. Nanda emis YouTube. Terima kasih sekali lagi untuk Hotel Novotel sama Tor Surabaya Timur, 4-star hotel that makes every moment matter. Dan juga terima kasih Pertamina Energizing You. Insya Allah kita besok akan berjumpa dalam acara sahur bareng Gus Miftah. Ya dulur, nang Trenggale, dapat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Kebar jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu, pesona jilbabmu Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh